Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meluruskan niat kita dalam menjalankan hidup ini, supaya Allah memberikan kita anugerah yang terbesar, yaitu ketakwaan, yang menjadikan tujuan setiap ibadah, setiap muamalah di dunia adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketika mereka bermuamalah tanpa ada ketakwaan kepada Allah, ketahuilah muamalah itu tidak akan pernah mencapai puncak kebahagiaannya, sebagaimana yang kita damba-dambakan selama ini, bahwa kita ingin menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbekal dalam bermuamalah dunia dan akhirat dengan bekal takwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai bentuk puncak kemuliaan seorang hamba. Orang yang mulia bukanlah orang yang dikasih nikmat kemudian mereka bersyukur, atau diberikan musibah kemudian mereka bersabar. Tapi orang yang paling mulia adalah ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang kita akan hadapi sebentar lagi, yang dimana menjadi puncak harapan setiap kaum muslimin, yaitu Ramadan. Bukan sekedar puasa, tapi semua amalan-amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan, dan Allah berikan ampunan di baliknya. Yang dimana para sahabat Nabi SAW mereka 6 bulan sebelumnya berdoa supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Yang dimana mereka ketika keluar dari bulan Ramadan mereka berdoa supaya diterima amal solehnya. Maka inilah puncak rahmat Allah kepada kita semua, diberikan anugerah terbesar, yaitu dengan adanya bulan Ramadan. Tapi begitu banyak orang yang menganggap ini sebagai sebuah amalan yang biasa. Dan bahkan mereka masih sempat bermaksiat di bulan Ramadan. Seakan-akan kemaksiatan mereka tidak akan pernah membawa dampak apa-apa. Ketahuilah, ketika puasamu ditolak, ini yang kita harus masukkan ke dalam kesadaran kita semua. Semua punya konsekuensi. Apa yang terjadi ketika puasamu ditolak? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirimu haus dan lapar bukan sekedar di dunia saja, tapi engkau akan mendapatkannya di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini disahihkan Imam Albani, dikatakan, "Rubba sa'imi haddahu min siyamihi al-ju'i wal 'atas." Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan kecuali haus dan laparnya saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di tengah puasanya mereka bermaksiat, berdusta. Mereka menjadikan kemaksiatan seakan-akan sesuatu hal yang biasa, remeh. Padahal Rasulullah SAW begitu menegur kerasnya, ketika orang berpuasa namun mereka berbohong, maka Allah tidak butuh puasanya. Man lam yada' qawla zur wal amalu bihi
falaysa lillahi bihajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, bahkan mereka mengamalkannya. Di tengah puasanya mereka berbohong dengan mudahnya. Di tengah puasanya mereka melakukan perkara-perkara yang Allah murkai. Karena seseorang seharusnya menahan hawa nafsunya, namun mereka mengikuti nafsunya seakan-akan puasanya tidak akan pernah berdampak. Ketahuilah, Rasulullah mengatakan Allah enggak butuh sama puasanya. Allah enggak butuh dengan haus dan laparnya dia. Bahkan ulama mengatakan mereka dalam kondisi puasanya tertolak, sia-sia, percuma, hanya letih saja. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, laisa saimi minal akli wasyurb. Orang yang puasa sebenarnya itu bukan puasa dari makan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Orang yang puasa adalah mereka yang menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang mengundang hawa nafsu. Fa in sabaka ahadun au jahala alaik faltakul inna saim. Ketahuilah, apabila ada orang yang menghinamu atau berbuat dolim kepada dirimu, katakanlah saya sedang berpuasa. Ya ikhwah, ulama menjelaskan bahwa kata-kata ini bukan kita menunjukkan kita ini orang yang sedang ibadah dan riak, tidak. Tapi memperingatkan dia bahwa diamnya kita bukan karena kita orang yang lemah, tapi karena kita menjalankan perintah Allah dan menahan jiwa dari hawa nafsu dan syaitan. Karena sesungguhnya orang yang bisa melawan syaitan yang sebenarnya mereka yang melawan syaitan yang ada di dalam dirinya sendiri. Kita ngingetin orang tersebut untuk tidak berbuat dolim. Dan di satu sisi orang yang dolim kepada orang yang sedang beribadah kepada Allah, Allah yang akan memerangi dia secara langsung. Jangan pernah bermain-main dengan kezaliman. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana di akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahu ma'alal kafirin. Kelak penduduk neraka akan berteriak. Penduduk neraka akan minta tolong kepada penghuni surga. Di saat mereka penghuni surga sedang menikmati apa yang Allah berikan, kata penduduk neraka, berikan kami sedikit air atau makanan yang Allah berikan kepada kalian. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang mereka panggil adalah orang yang mereka kenal selama ini di dunia. Seorang bapak memanggil anaknya dengan mengatakan, nak, tolong bapakmu sedang tersiksa, kehausan, kelaparan. Di saat itu anak minta tolong juga kepada bapaknya. Dalam kondisi mereka saling membutuhkan. Tapi penduduk surga yang sedang menikmati mengatakan, qalu innallaha harramahu ma'alal kafirin. Allah mengharamkan kedua yang kalian minta atas orang-orang kafir. Di saat itu mereka benar-benar haus dan lapar. Mereka tidak bisa mengelak. Bahkan Allah mengatakan, islauha, rasakanlah. Apakah engkau bersabar atau tidak, sama saja bagi kalian. Ini yang terjadi ya ikhwah. Karena kesabaran kelak di neraka adalah kesabaran yang sia-sia. Dari sekarang sadarilah baik-baik. Jangan pernah kita melewati hari yang dimana kita justru membuat hidup kita celaka. Karena terkadang rasa amanmu akan membuat dirimu celaka kelak di hari kiamat. Berapa banyak orang-orang yang pendosa, karena mereka terbiasa dengan dosanya, seakan-akan dosa tidak membawa dampak apa-apa dalam hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka perlahan. Ketika engkau sibuk dengan dunia dan lupa kepada tugasmu beribadah kepada Allah, ketahuilah itu adalah adab yang sebenarnya.
Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami siksa mereka berangsur-angsur tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui bahwa mereka sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dengan dijauhkan dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka berpuasa, beribadah namun mereka bermaksiat, Allah akan jadikan mereka bangkrut yang sebenarnya. Terkadang kita berpikir bangkrut itu ketika nggak punya harta. Kebangkrutan yang terbesar ketika engkau tidak punya apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan buat hidupmu benar-benar lebih tersiksa daripada orang yang bangkrut hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Allah katakan, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Allah mengatakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia, usahanya sia-sia, sedangkan mereka merasa melakukan yang terbaik. Ini adalah orang yang bangkrut sebenarnya. Mereka tidak sadar bahwa amalannya tertolak. Mereka tidak sadar bahwa amalannya Allah tidak anggap sama sekali. Bahkan justru Allah jadikan amalannya menjadi ganjalan hidupnya, beban hidup, siksaan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kesesatan, Allah jadikan dadanya sesak sempit. Di tengah perjalanan mereka menuju Allah, justru dadanya, hidupnya merasa terbebani dalam ibadahnya. Mereka merasa bahwa ibadahku siksaan hidupku. Berapa banyak orang-orang yang merasakan ini, namun mereka menganggap ini biasa. Ketahuilah, ketika Allah tolak, justru ibadahmu akan menjadi malapetaka buat hidupmu. Seakan-akan engkau beribadah, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ketenangan di balik ibadahnya. Allah mengatakan di ayat ini, begitulah kami siksa orang-orang yang tidak beriman. Allah jelaskan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman ketika mendapatkan di balik ibadahnya justru ganjalan hidup dan beban. Maka jangan pernah remehkan ketika hidupmu menghadapi kesengsaraan sedangkan engkau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang beriman, Allah berikan kepadanya ketenangan hidup dan kelapangan, bukan siksaan dan beban hidup. Sebagaimana Allah mengatakan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Orang mukmin di balik ibadahnya mereka bahagia, bersyukur, bahkan mereka merasakan ini adalah hidayah dan anugerah dari Allah, bukan sebagai sebuah beban dan rintangan. Lalu bagaimana dengan mereka di akhirat? Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka orang-orang yang pahalanya habis. Kenapa? Karena di balik ibadahnya mereka berbuat zalim ke sana dan ke sini. Seakan-akan kedolimannya itu tidak akan pernah berdampak. Justru kedolimanmu akan mengurus habis pahala hidupmu dan akan berganti menjadi dosa untuk dirimu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, atadruna mal muflis, kalian tahu orang yang bangkrut? Para sahabat mengistilahkan bangkrut adalah orang yang gak punya harta. Rasulullah mengatakan, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'. Maka kemudian kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bis salati was siyami was zakah. Dia datang di hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat. Datang. Wa ya'ti qad syatama hada. Dia datang telah nuduh orang. Wa qadhafa hada. Dia telah menghina orang. Wa akala mala hada, makan harta orang. Wa daraba hada, mukul orang. Wa safaqa dima hada, mengalirkan darah orang. Wa yu'ta hada min hasanati, maka setiap orang yang didolimi kelak akan meminta pahalanya untuk diberikan kepada dirinya.
Diberikan ini dari pahalanya, diberikan ini dari pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya habis, qabla ayyuqdama alaih, sebelum pengadilannya selesai, ukhidat min khotoyahum, diambil dari dosa-dosa orang yang terdolimi sebagaimana kadar kedolimannya, maka faturihat alaih, kemudian ditimpakan kepada orang yang dolim, thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke neraka. Itu bangkrut yang sebenarnya. Mereka bangkrut dunia dan bangkrut akhirat. Maka jangan pernah bermain-main dalam hidup ini ya ikhwah. Semua akan dihisab, semua akan dimintain pertanggungjawaban. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala amtinanihi wa syukri, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kemudian yang ketiga, ketika mereka ditolak amalnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka kelak Allah akan jadikan hidupnya dunia akhirat sempit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Taha ayat 124. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, aku akan buat hidupnya di dunia dalam kondisi sempit. Terkadang seseorang mengatakan kesempitan itu ketika mereka tidak memiliki apa-apa dari sisi dunia. Salah. Al-Imam Ibnu Katsir menggambarkan kesempitan. Perhatikan baik-baik dan dengarkan. Kesempitan di dunia adalah mereka tidak memiliki ketenangan hidup. Dadanya sempit, bahkan selalu sesak karena kesesatan hidupnya. Walaupun hidupnya mewah, pakaian yang dia senangi, dia miliki, makanan yang dia sukai, dia makan, tempat tinggal yang dia idam-idamkan, dia dapatkan, sekalipun semua hidupnya mewah, tetapi pada hakikatnya hatinya penuh dengan keraguan, tidak memiliki petunjuk, bahkan hatinya selalu khawatir, bingung dan ragu, dan terus-menerus tenggelam di dalam keraguan. Inilah hidup yang sempit yang sebenarnya. Banyak orang merasa ketika orang tidak punya apa-apa mereka sengsara. Ketahuilah kesengsaraan yang sebenarnya ketika Allah hancurkan hatimu. Maka di saat itu engkau akan menutupi perasaan gundahmu dengan hartamu, padahal engkau tidak pernah mendapatkan ketenangan yang sebenarnya. Bahkan ada sebuah perkataan orang kaya yang mengatakan, seandainya tenang aku bisa beli dengan uang, maka aku akan berikan semua hartaku untuk mendapatkan ketenangan. Karena sesungguhnya tenang itu hanya Allah berikan secara khusus bagi hamba-hambanya yang Allah ridhoi. Namun mereka yang Allah Subhanahu wa taala murkai tidak akan pernah tenang hidupnya. Bahkan mereka melihat rumahnya yang luas lebih sempit daripada kandang burung. Karena kesempitan terletak bukan pada hartanya, tetapi pada dirinya dan hatinya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, "Idza an ta'rif halaka fil qabr, fandur ila hali qalbika fis sadr." Kalau engkau mau tahu kuburanmu nanti, lihat ke hatimu sekarang. Na'iman wa 'adzaban, sijnan wa intilaqan. Ketika engkau mau tahu apakah kuburanku nanti penuh dengan kenikmatan atau justru aku diadab, ataukah aku akan menjadi orang yang bebas atau justru aku seperti orang di penjara, fandur ila hali qalbika fis sadr, maka lihat hatimu sekarang. Ketika hidupmu penuh dengan keluhan dan kegundahan, ketahuilah kuburanmu sempit. Karena Allah membalas setiap amal seorang hamba terletak
pada hatinya, bukan pada kenikmatan secara fisik berupa harta. Kita suka salah sangka bahwa orang yang beruntung adalah yang kaya. Bukan. Karena orang kafir Allah berikan kekayaan, bahkan puncak kekayaan. Ketahuilah, orang yang beruntung mereka yang bisa menikmati hidup dengan tenang sambil mendekatkan diri kepada Allah. Itu keberuntungan yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi buat kita semuanya, untuk tidak bermain-main dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah berkaitan dengan bahagia dan sempitnya hidup kita. Dari sekarang sadarkanlah diri kita, ketika engkau gundah kembalilah kepada Allah, karena sesungguhnya kegundahan itu datang dari dosamu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya maghfirat dhunubi wal khati'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim wa tasallamhu minni mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.